yang subhanaka ini. Allahumma salli ala man habib la yusarun wa ja'alna min bayni rijadun qalbi jaddan wa asayna wa la yusrun al-hayya subhani la shay'a wa la yusda'una hawli ya rabbi ya rabbi ya rabbi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil Allahumma salli ala man habib la yusarun wa ja'alna min bayni rijadun wa min qalbi asayna wa la yusrun al-hayya subhani la shay'a wa la yusda'una hawli ya rabbi ya rabbi ya rabbi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil Allahumma salli ala man habib la yusaruna wa ja'alna min bayni yadayhim sadran wa qalbihim sadran wa asaynahu wa lam yusrun al-hayya subhani la shay'a wa la yusda'una hawli ya rabbi ya rabbi ya rabbi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil ربنا افتح بيننا وبين قومنا بها وأنت خير البادئين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بها وأنت خير البادئين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بها وأنت خير البادئين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika
minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah dan sekitarnya. Bil khusus yang Al-Fakir hormati para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 22 di bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 di bulan Agustus 2026. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dengan kekuatan iman Islam kita, juga dengan pertolongan Allah tentunya, malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama hadir di Majlis Dzikir Khotaman TKN 37 Ponpes Suryalaya. Dan malam ini Majlis Dzikir Khotaman kita adalah pertemuan yang ke-307, yang ke-307. Semoga kita, juga keluarga kita, anak cucu kita, mantu kita, saudara-saudara kita semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dengan nomor urut 3036, juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis dengan nomor urut 2643. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ia telah berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah itu orang yang jujur dan dipercaya, sehingga di usia 35 tahun beliau mendapatkan julukan Al-Amin dari seluruh kaum muslimin, juga dari seluruh kafir Quraisy Mekah. Beliau bersabda, inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannati
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mari kita artikan hadis tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal ahli sorga. Kita tahu amal ahli sorga itu ya ibadah, amal soleh, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu amal ahli sorga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanya satu hasta. Seakan-akan satu langkah lagi dia masuk sorga. Karena dari mengawali kehidupan dia terus istiqomah beribadah kepada Allah, terus istiqomah beramal soleh, istiqomah berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah. Sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanya tinggal satu hasta. Satu hasta itu satu depa ya. Atau apa sih? Satu siku ya, atau satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi Alkitab, ketetapan dalam takdir Allah, lebih dahulu ditetapkan kepadanya, fayamalu bi ahmalin nar. Akhirnya ia beramal dengan amal ahli neraka. Di awal kehidupannya beramal soleh, menjelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan imannya rusak, yang menyebabkan imannya lenyap. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman, alias meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Karena ketetapan Allah telah ditetapkan lebih dahulu sebelum ia beramal di alam dunia. Dan ia tidak tahu kalau Allah telah menetapkan kepadanya bahwa ia akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Walaupun di awal kehidupannya ia menjadi orang yang soleh. Karena soal su'ul khotimah atau husnul khotimah, kematian seseorang, itu hanya Allah yang tahu. Makanya kita jangan terlalu pede merasa rajin ibadah. Kita belum tahu apakah nanti di akhir hayat kita, ketika kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir, apakah kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Makanya jangan bosan-bosan. Di samping kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, juga tunjukkan ketawaduan kita kepada Allah bahwa kita butuh pertolongan Allah, terutama pertolongan Allah yang Allah berikan manakala kita sedang dalam keadaan sakaratul maut, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul. Dan sekarang diminta dengan berdoa, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi
husnul khatimah. Ya Allah yang Maha Rahman, tolonglah kami semua, moga tetap iman Islam serta maut husnul khatimah. Amin. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Perbanyak membaca doa tersebut, bahwa kita butuh pertolongan Allah, terutama pertolongan Allah yang Allah berikan di saat kita sedang dalam keadaan sakaratul maut, di saat kita sedang menghadapi godaan syaitan yang begitu dahsyat. Kita butuh pertolongan Allah saat itu agar kita menghembuskan napas kita yang terakhir dalam keadaan membawa iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah pasti ahli surga, karena seluruh dosanya bersih diampuni oleh Allah, dan amal kebaikan yang dilakukan selama hidupnya dalam dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebaliknya kata Nabi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal, melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, yakni perbuatan-perbuatan dosa ia kerjakan, hidupnya bergelimang dengan dosa, dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi, selalu berbuat dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa jira', sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta lagi, tinggal satu jengkal lagi, karena hidupnya bergelimang dengan dosa. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ketetapan takdir Allah lebih dahulu ditetapkan kepadanya bahwa ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Maka akhirnya di akhir hayat menjelang kematiannya ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, banyak menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama ini. Bayak malu ke amali ahli jannah, akhirnya ia beramal dengan amalan-amalan ahli surga, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah. Akhirnya dia sakit, lalu kemudian sakarat. Di saat itu ia menghembuskan napasnya dalam keadaan membawa iman, alias meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Fayadkhuluha, maka akhirnya di akhirat ia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Padahal di awal kehidupannya, kalau istilah orang Sunda, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosot, tali androk, tukang nyolok, riak orok, tukang gublak kaplok, main goloprok. Nah, kalau kata orang Sunda, lihat siapa dia? Contoh Umar bin Khattab. Di awal kehidupannya seorang kafir yang sangat bengis, berkali-kali akan membunuh Rasulullah. Tapi di akhir hayat Umar bin Khattab meninggal dunia sebagai orang yang mati syahid, berjuang membela Rasulullah. Dan sebaliknya lihat seorang ulama besar, santrinya ribuan, santrinya ada pada bisa terbang. Siapa dia? Ki Barseso. Di awal kehidupannya ahli ibadah. Dia selalu mengisi kesehariannya, kehidupannya hanya dengan ibadah. Dia jauh dari perbuatan dosa. Tapi lihat, oleh karena Allah telah menetapkan lebih dahulu bahwa ia akan meninggal dunia seulhoh, akhirnya Ki Barseso seorang ulama besar meninggal dunia dalam keadaan
kafir dalam keadaan berzina, dalam keadaan membunuh bayi, dalam keadaan mabuk, naudzubillah min. Ini rahasia Allah. Makanya kita disuruh ibadah bukan untuk kesombongan, merasa paling hebat, merasa paling rajin, merasa paling suci. Orang yang rajin ibadah lalu kemudian timbul perasaan dalam hatinya merasa paling suci, paling benar, justru itu perbuatan dosa itu sebenarnya. Dosanya dilakukan oleh hatinya. Dan itu dosanya besar karena dia merasa paling suci, padahal tidak ada yang paling suci kecuali Allah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lugoh, secara etimologis, husnul khotimah mengandung arti akhir yang baik. Adapun yang dimaksud husnul khotimah menurut ajaran Islam adalah seorang hamba sebelum meninggal dunia, ia diberi taufik oleh Allah untuk menjauhi semua perkara yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, serta bersemangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan ridho Allah, sehingga akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pengertian husnul khotimah ini berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Ija aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, apabila Allah menghendaki kematian husnul khotimah terhadap hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana Allah memanfaatkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk bertaubat dan beramal soleh sebelum ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Jadi kita rajin ibadah itu belum jaminan bahwa kita akan mati husnul khotimah. Itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan husnul khotimah. Tetap itu rahasia Allah. Bahwasanya husnul khotimah memiliki beberapa tanda. Di antaranya orang yang mempunyai tanda bahwa ia ditetapkan oleh Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya ia tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling afdol, yaitu zikir kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat miftahul jannah, kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang istiqomah berzikir dengan kalimat thayyibah akan mendapatkan jaminan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kata siapa? Kata Allah dalam hadis kursi. Hadis kursi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ar-Ridha karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la ilaha illallah husni faman qalaha dakhala husni wa man dakhala husni faqad umila min ajabi. Kata Allah,
kalimat la ilaha illallah yang disebut kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat najah, kalimat takwa, kalimat sebagai miftahul jannah, sebagai kuncinya surga. Kata Allah, kalimat thayyibah adalah bentengku. Maka barang siapa yang selalu berzikir, lidahnya selalu basah dengan mengucapkan la ilaha illallah secara istiqomah, maka berarti ia sudah masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, kata Allah, faqad umina min ajabi, maka sungguh ia akan diamankan, diselamatkan oleh Allah dari azab Allah. Artinya ia akan meninggal dunia husnul khotimah. Karena orang yang meninggal dunia husnul khotimah itu oleh Allah diamankan dari azab neraka, dibebaskan dari azab neraka, diselamatkan, dan ia akan menjadi ahli surga. Adapun tanda husnul khotimah yang hanya diketahui oleh orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridho Allah sebagai anugerahnya. Jadi orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, di saat dia sakaratul maut, dia oleh Allah dikasih tanda. Dan dia bisa melihat tanda itu. Kalau nggak percaya, coba aja sakarat. Mau bisa nggak? Ali penasaran gitu, pengen lihat tanda itu. Ya sakarat dulu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 41 Fussilat juz 24 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka istiqomah dalam pendiriannya, dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan, dalam beramal soleh, maka malaikat akan turun kepada mereka di saat mereka sedang dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat turun kepada mereka dan mereka bisa melihat malaikat itu, seraya malaikat mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan untukmu. Engkau adalah ahli surga. Akhirnya diperlihatkan surga kepadanya di saat sakaratul maut. Dia melihat surga itu, dia tersenyum, oh ini tempat kembaliku. Dalam keadaan tersenyum dicabut nyawanya. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Itu akan terlihat tanda itu. Tapi nanti kalau kita sakarat, barangkali penasaran pengen melihat, ya sakarat dulu, bisa nggak? Nggak bisa. Masya Allah. Kabar gembira seperti ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di saat ia dalam keadaan sakaratul maut, dan setiap kita pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, pasti setiap kita manusia pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan di saat ia berada dalam kubur dan ketika ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, itu akan diperlihatkan tanda-tanda itu. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, tidak suka berzikir kepada Allah, tidak suka salat menyembah Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Faqalat Aisyah, lalu kemudian Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarohiyatul maut, fakuluna nakrahul maut. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah tidak suka kematian? Kita semuanya tidak suka kematian.
Barangkali ada di antara para hewan yang suka mati atau yang pengen cepat mati. Ada enggak? Pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya matikan hari ini, pernah enggak? Enggak kali. Yang jelas kita doa minta panjang umur. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, laisa kadzalik, walakinil mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, bukan seperti itu wahai Aisyah, akan tetapi seorang mukmin apabila ia diberi kabar gembira oleh Allah dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah, dan dengan keriduan Allah, dan dengan surganya Allah di saat sedang sakaratul maut, maka ia akan suka dan akan merasa senang untuk cepat-cepat bertemu dengan Allah. Sebaliknya, wa innal kafira idza busyira bi'adabillah wa sukhtihi kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Sebaliknya, sesungguhnya orang kafir atau orang yang munafik atau orang yang zalim atau orang yang suka berbuat dosa dan tidak pernah bertaubat, apabila ia diberi kabar dengan azab Allah, bahwa ia akan mendapatkan azab Allah dengan kemurkaan Allah, maka ia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Ia tidak mau mati, takut mati dia, dan Allah pun tidak suka pula untuk bertemu dengannya. Akhirnya kata Allah, "Hei malaikat, bawa orang ini ke neraka." Na'udzubillah min. Al-Imam Al-Khatib beliau menjelaskan mengenai makna hadis tersebut, bahwa yang dimaksud kecintaan hamba untuk bertemu dengan Allah, yaitu ia lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Oleh karenanya ia tidak suka tinggal terus-menerus di alam dunia, bahkan ia sudah siap meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya, dan ia ingin segera bertemu dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud kebencian hamba untuk bertemu dengan Allah adalah sebaliknya. Ia lebih mengutamakan kesenangan dunia, kemewahan dunia, lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Oleh karenanya ia sangat suka tinggal terus-menerus di alam dunia, bahkan ia tidak siap meninggalkan alam dunia, dan ia tidak ingin bertemu dengan Allah. Maka Allah pun sangat benci bertemu dengannya. Akhirnya ia oleh Allah dijebloskan ke dalam neraka untuk merasakan azab Allah yang sangat keras dan sangat pedih. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, secara syariat kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah di saat sakaratul maut, yakni di saat taubat sudah tidak diterima oleh Allah. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Tapi ketika seorang hamba sedang dalam keadaan sakaratul maut dan nyawanya sudah sampai di tenggorokan, saat itu taubat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu semuanya akan diperlihatkan oleh Allah bagi yang sedang najah, bagi orang yang sedang mengalami proses pencabutan nyawa, dan akan nampak dengan sangat jelas baginya untuk tempat kembalinya. Apakah ia akan ditempatkan di surga atau di neraka? Semuanya itu akan diperlihatkan di saat sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majguru bi kulli lisan. La ilaha illallah
بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaihi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji Albatal yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bibarakati wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim ومعبد من الفتن ومعبد من الفتن اللهم اشفي جوجات اسمها صدق وعافها في بدنها ويسر لها أمورها وسهل عليها مشيها waj'alha qadiratan 'alal masyi maratan ukhra bi quwwatika wa qudratika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Ishfi marada zaujati, tawil umuraha fi ta'atika, wasahi jasadaha, jahiraha wa batinaha, jasmaniha wa ruhaniha fi ta'atika wa afiha fi badaniha la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم